Selamat teman-teman, kembali lagi kita bersama-sama untuk melakukan ibadah daring Youth GBD Baturno. Meskipun dengan kondisi yang seperti ini, namun saya akan percaya kerinduan saya sama seperti kerinduan teman-teman semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dari itu kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kita akan angkat suatu pujian. Kekuatan
setiamu Yesus yang boleh kami terima Tuhan sepanjang kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan Yesus luar biasa Tuhan yang kami rasakan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan kami masih berteman kami kembali Tuhan segera anak-anakmu Tuhan untuk mulai ibadah daring Tuhan Youth Gathering Ibadah Tuhan Yesus. Meskipun dengan kondisi yang seperti ini Tuhan tapi kami yakin dan percaya Yesus kuasa-Mu yang sanggup melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang sanggup ada dalam setiap pribadi kami Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang berikan pada kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Setelah kami akan mulai pada kesempatan malam hari ini Tuhan, karena kiranya Tuhan Yesus menyertai kami Tuhan dalam awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat yang luar biasa Tuhan hanya daripada Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mulai pada kesempatan malam hari ini. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman yang di rumah dan juga teman-teman yang di lokasi tentunya semua masuk pemain musik untuk menanyakan jargon kebanggaan kita, jargon kebanggaan Youth Gathering Ibadah. Oke. Siap Mas? Oke, siap. Youth Gathering Ibadah dahsyat luar biasa. Yes. Dahsyat luar biasa. Yes. Tentunya jargon ini bukan hanya sekedar jargon tapi tentu saja jargon ini mengisahkan hati kita yang dahsyat dan luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya di dalam namanya tersedia banyak pengharapan. Hanya di dalam namanya.
Ya banyak sekali pengharapan. Di dalam puasanya kita bisa menerima kekuatan hanya daripadanya. Oke, pada malam hari ini kita juga menerima sebagai firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita menerima firman tersebut, kita akan naikkan sebuah pujian mengenal. Semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kali kesepian baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku Mari sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu agar firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh alangkah luar biasa Tuhan, Engkau boleh mempersatukan kami Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini Bapa. Walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan, namun kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa, saat malam hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan buka hati kami, pikiran kami, angan-angan kami Tuhan.
agar Tuhan firman-Mu malam hari ini boleh Tuhan tersingkap Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, dan boleh menjadi Tuhan tuntunan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan kami serahkan seluruhnya Tuhan, dalam kuasa-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, gimana kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa, dan tetap semangat dalam mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Walaupun saat malam hari ini kita tidak bisa bersekutu bersama-sama, namun saya percaya teman-teman yang ada di rumah semuanya merasakan hadirat Tuhan, karena dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada dalam hati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Jangan Sombong. Ingat, jangan sombong, jangan sombong, dan jangan sombong. Kita buka dulu dalam ayatnya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, firman Tuhan katakan seperti itu tadi. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan. Artinya setiap kita harus bekerja, harus berusaha untuk merendahkan diri. Kita dituntut untuk belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam proses belajar tentunya kita mengalami banyak pergumulan, banyak orang yang merendahkan kita, banyak sekali manusia yang mencoba menjatuhkan kita. Tapi kalau kita tetap taat, kita tetap mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Dan ada banyak orang yang berpikir bahwa kesombongan atau meninggikan diri, boleh kita katakan ya, kesombongan sama dengan kecongkakan, sama dengan tinggi hati, sama dengan meninggikan diri. Dan banyak orang berpikir bahwa kesombongan itu bukanlah suatu dosa, melainkan itu hanyalah keadaan manusiawi kita. Itu hanyalah sebuah kelemahan yang mungkin kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita, atau mungkin kita dapatkan dari keluarga kita. Orang tua kita dulunya sombong, lingkungan keluarga kita dulunya sombong, sehingga itu menjadi karakter bagi kita, dan kita dicap sebagai orang sombong. Dan banyak orang yang mengklarifikasikan hal tersebut bukan sebagai sebuah dosa, melainkan hanya sebuah kelemahan manusia biasa. Tapi tahukah kalian bahwa di hadapan Tuhan, Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Sekali lagi saya katakan, Allah benci dengan orang-orang yang sombong. Kita bisa buka di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Bahkan Alkitab mengatakan, Allah melawan orang yang congkak hatinya. Lalu kenapa Allah benci pada orang yang sombong? Kenapa Allah melawan orang yang congkak? Ada dua hal yang harus kita ketahui untuk itu. Yang pertama, karena segala sesuatu yang kita punya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya berasal dari Tuhan. Untuk itu kita tidak bisa menyombongkan apa yang kita punyai, karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Di sini kalau kita mau menjadi sombong, itu berarti kita telah mencuri kemuliaan Tuhan. Maka itu jangan sombong. Hal yang kedua yaitu karena kita diciptakan dari debu dan tanah. Tidak ada yang perlu kita banggakan dari semuanya itu. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya saat ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Jadi kita tidak perlu menyombongkan diri untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan
bagi kita, melainkan kita harus tetap bersyukur bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Dan kesombongan adalah dosa yang bisa dikerjakan oleh setiap orang. Kenapa bisa demikian? Karena kesombongan itu tidak memerlukan modal. Kesombongan tidak memandang usia. Kesombongan tidak memandang kaya dan miskin. Kesombongan tidak memandang tua muda, raja atau rakyat, bangsawan, bahkan orang biasa. Bahkan orang-orang rohani pun bisa mengalami kesombongan. Dan orang yang sombong itu, di dalam kesombongannya dia tidak pernah merasa bahwa dia sombong. Karena hatinya telah tertutup oleh kesombongannya, sehingga ia tidak pernah merasa bahwa dia menjadi seseorang yang sombong. Dan contoh kesombongan yang ada di dalam Alkitab, yang pertama adalah Goliat. Tentu kalian semua tahu kan Goliat? Goliat merasa bahwa tubuhnya yang besar, kekuatannya yang hebat, sehingga dia merasa tidak ada satu orang pun yang dapat melawan dia. Tetapi akhirnya dia dapat dikalahkan oleh seorang anak yang kecil, yang hanya dengan membawa batu dan ketapel. Padahal Goliat sendiri, dia berperawakan yang gagah, dia berperawakan yang besar, bahkan seluruh tubuhnya dia perisai dengan baju zirahnya, dengan tamengnya, dengan pedangnya. Tetapi dia dapat dialahkan oleh seorang anak kecil dengan batu dan ketapel, yaitu seseorang yang bernama Daud. Dan yang kedua, contoh yang kedua adalah Simson. Simson merasa bahwa kekuatan yang dia miliki, karena dia punya semuanya itu, dia merasa bahwa apabila dia mengatakan kelemahannya kepada Delila, dia tidak akan kehilangan kekuatannya. Tetapi justru karena dia melakukan kesalahan, dia menyombongkan diri dan tidak mau mendengarkan Tuhan, dan dia akhirnya kehilangan kekuatannya. Bahkan penyesalannya pun tidak berarti apa-apa buat Tuhan. Dan yang ketiga adalah Herodes. Herodes mati ditampar oleh malaikat Tuhan karena kesombongannya. Karena ia sombong dan tidak menghormati Tuhan di hadapan banyak orang. Demikian tadi contoh-contoh kesombongan yang ada dalam Alkitab. Tentunya masih banyak lagi ya teman-teman ya, contoh-contoh yang lain. Tapi kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini. Setan senang kita menjadi sombong, dan dia berupaya menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang sombong. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh setan? Yang pertama, setan membuat kita bangga akan segala karya kita. Memang kadangkala karya kita, prestasi kita cukup membanggakan buat kita. Namun, kalau kita mau menyadari, itu semua bukan karena kekuatan kita. Itu semua bukan karena kemampuan kita pribadi, bukan karena kehebatan kita. Namun itu semua karena Tuhan menuntun kita, Tuhan membuka jalan buat kita untuk kita meraih semuanya itu. Tetapi Tuhan memutarbalikkan semuanya. Dia ingin agar kita menjadi sombong, dengan menaruh pikiran dalam tubuh kita, dalam jasmani kita, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan adalah dari diri kita sendiri. Dan yang kedua, setan mau membuat kita merasa semua orang tidak seperti saya. Banyak orang yang berpikir, saya lebih hebat, saya lebih berkuasa, saya lebih pandai. Kalau nggak ada saya, nggak akan jalan programnya. Kalau nggak ada saya, semuanya pasti berantakan. Hello, tolong diingat ya teman-teman. Semua orang yang beranggapan bahwa saya adalah yang terbaik, itu adalah orang yang bebal. Kita harus percaya bahwa Tuhan menaruh kepandaian dalam kita. Tuhan menaruh sesuatu yang lebih dari kita. Itu adalah suatu anugerah. Istilahnya dalam kehidupan kita, itu adalah bonus buat kita. Jangan sampai kita mempunyai segalanya. Contohnya, kita lebih cantik dari yang lain. Kita punya kedudukan dari teman-teman kita, di dalam kantor kita, atau bahkan kita punya kedudukan di dalam gereja kita. Tapi jangan sampai itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadikanlah semua itu sebagai
upaya dalam kita mencari kebenaran Tuhan, upaya kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Dan jangan sampai karena kedudukan kita merasa bahwa kita paling yang luar biasa. Tapi ingat, semuanya Tuhan percayakan kepada kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, setan membuat kita tidak sadar akan karya dan anugerah Allah. Orang yang berpikiran baik justru ia adalah orang yang menentang firman Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, kebaikan manusia seperti kain lara. Mari kita akan buka di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Roma pasal yang ketiga ayat yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, berarti di sini kita harus menyadari, bukan saya yang baik, bukan saya yang terbaik, tetapi saya yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan saya harus sadar bahwa semuanya adalah karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bahkan sejak kita belum lahir, sejak kita masih dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memilih kita dan menempatkan kita untuk menjadi anak-anaknya yang setia. Dan yang keempat, setan membuat kita selalu menjauh dari Tuhan. Kita saat ini mungkin lebih terpengaruh dalam hal-hal duniawi, dalam pekerjaan kita, dalam kesibukan kita, atau bahkan dalam urusan kita dengan pacar ataupun kesibukan yang lain. Itu adalah semuanya adalah pekerjaan setan, dan setan mau supaya kita menjauh dari Tuhan. Dengan kesibukan-kesibukan yang kita alami, setan mau kita melupakan Tuhan. Kita menjadi malas ke gereja, kita menjadi malas berdoa, kita menjadi malas baca kitab suci, bahkan kita menjadi malas dalam pelayanan. Itu yang setan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kapan seseorang disebut sombong di hadapan Tuhan? Apa ciri-cirinya sehingga kita dapat membedakan dan dapat berkaca dari firman Tuhan, apakah kita sendiri orang yang sombong atau tidak? Ada 3 poin untuk kita mengetahui itu. Yang pertama, orang yang sombong pastinya dia selalu mencari pujian dan hormat manusia. Setiap orang butuh dipuji, tetapi pujian bukan sesuatu yang harus kita dapatkan. Banyak sekali saat ini orang yang ingin dipuji dengan melakukan aksi sosial, membantu di sana, membantu di sini, tetapi yang mereka inginkan hanya pujian dan hormat dari manusia, bukan dari Allah. Padahal pujian dan hormat dari manusia itu tidaklah membanggakan. Lebih membanggakan kalau Allah yang memuji kita. Dan apapun yang mereka perbuat sekarang tidak keluar dari hati, karena semata-mata tujuan mereka hanya untuk mendapatkan pujian dan hormat dari manusia. Dan seharusnya berkat yang harus mereka terima karena sudah melakukan kebaikan itu menjadi hilang, karena mereka sudah mendapatkan upahnya, yaitu pujian dan hormat dari manusia. Allah tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Allah lebih jauh melihat kita, mengapa kita melakukan segalanya. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan tulus hati agar mendapat berkat dan pujian dari Allah. Dan yang kedua, selalu ingin mendapat perlakuan yang berbeda. Orang yang sombong selalu ingin mendapat perlakuan yang berbeda dari yang lainnya. Dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling. Dia merasa bahwa dirinya adalah di atas teman-temannya. Kalaupun ada sesuatu yang lebih dari kita, itu adalah anugerah Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena semua orang diciptakan oleh Tuhan, semuanya sama. Semuanya memiliki berkat yang sama.
semuanya memiliki kepandaian yang sama. Tuhan menciptakan tidak pandang bulu. Kita semua memiliki anugerah dan berkat yang sama. Hanya saja mungkin karena pengembangan diri kita, anugerah yang Tuhan berikan menjadi lebih dan lebih lagi. Tetapi kalau kita tidak menggunakannya dengan hati-hati, iblis sudah mengincar kita di depan mata. Nah, mungkin kita lebih cantik, kita lebih ganteng, kita lebih kaya, kita lebih pintar, bahkan kita punya kedudukan di gereja. Tetapi jangan sampai kita memandang rendah yang lainnya. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan itu adalah yang terbaik. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena orang lain juga pastinya tidak ingin direndahkan. Kalau kamu tidak mau direndahkan, maka jangan merendahkan orang lain. Dan jangan menuntut untuk diperlakukan berbeda. Misalnya seperti ini, saya kan orangnya seperti ini, aku ini sudah dipilih loh oleh Pak Gembala untuk melakukan ini, aku sudah dipilih loh oleh Pak Majelis untuk melakukan ini, jadi kalian harus nurut sama saya. Tapi jangan seperti itu ya teman-teman, karena kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan ada sebagaimana kita ada. Dan biarlah segala kemuliaan, segala hormat, dan segala pujian hanya bagi Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang sombong yaitu selalu menempatkan kepentingan dan keuntungan sebagai sesuatu yang paling utama. Yang dia pikirkan bukanlah bagaimana saya menjadi berkat, tetapi yang dia pikirkan, menguntungkan nggak sih buat saya? Penting nggak sih buat saya? Nanti saya dapat upah apa dari melakukan semuanya ini? Jadi orang yang sombong, dia selalu berpikir hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya saja. Itu poin yang utama di dalam kehidupannya. Dan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Kita akan baca lagi di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayat tersebut menjabarkan kepada kita untuk tidak congkak atau tidak sombong dan tinggi hati. Sebab sifat ini mendahului kejatuhan kita. Tuhan tidak suka pada kesombongan manusia. Ia tidak berkenan pada orang yang tinggi hati. Kalau kita lihat di dalam film-film yang saat ini ditayangkan, banyak sekali orang yang sombong, mereka gila harta, mereka gila tahta, tapi pada akhirnya apa yang mereka punyai diambil semua oleh Tuhan, dan bahkan mereka tidak punya apa-apa, karena Tuhan mau mereka tetap bersyukur, Tuhan mau mereka bertobat, agar mereka menghilangkan kesombongan dari dalam diri mereka. Dan untuk ayat emas kita pada malam hari ini, kita ambil di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya ialah, kita menyadari bahwa semua keberadaan kita itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi atas penyertaan Tuhan, dan semua yang kita miliki dalam kehidupan kita itu semuanya adalah Tuhan yang percayakan pada kita. Jadi hati-hati menggunakan kepercayaan Tuhan, tetap waspada, tetap mawas diri, jangan sombong lagi, oke? Ingat, jangan sombong. Oke teman-teman, semoga firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita semuanya, dan kita akan bawa di dalam doa untuk firman yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Mari teman-teman yang terkasih, kita akan renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita renungkan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya adalah karunia Tuhan, semuanya adalah anugerah Tuhan. Apa yang kita miliki
seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini Tuhan boleh selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang tidak sombong Tuhan, menjadi pribadi yang tetap rendah hati Tuhan, yang boleh selalu Tuhan Engkau isi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan dengan firman-firman-Mu yang luar biasa ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan di GBDI Batu Retno ini Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan kami selalu beroleh kemurahan dari Engkau Tuhan, senantiasa Tuhan kami selalu beroleh penyertaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Jadikan kami seperti padi Tuhan, yang semakin lama Tuhan semakin berisi, semakin merunduk Tuhan. Yang berarti Tuhan semakin lama Tuhan kami semakin merendahkan diri di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami boleh selalu bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Setiap kami boleh selalu beriman di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, demikianlah tadi firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Semoga firman ini boleh menjadi rema buat kehidupan kita semuanya dan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya. Gimana teman-teman? Terberkati oleh firman Tuhan yang saya bilang berbicara tadi. Tentu harus terberkati ya teman-teman. Dan biarlah firman yang boleh disampaikan tadi boleh menjadi berkat bagi kita. Terlebih di masa pandemi ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita.